Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Teacher Andi. Kali ini kita akan membahas soal fisika kelas 11 SMA ya, yaitu pada topik tentang pusat massa. Oke, sebelum kita mulai pembahasannya, silakan subscribe dulu channel ini, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya untuk update video yang lain. Dan jangan lupa juga silakan follow IG saya. Kalian bisa mengikuti aktivitas apa saja yang saya lakukan melalui IG saya tersebut. Oke, mari kita mulai dengan soal yang pertama. Oke, tentukan lokasi pusat massa sistem di samping. Oke, sistem di samping adalah berupa sistem dari gabungan beberapa benda satu dimensi ya, atau bisa disebut sebagai garis gitu, L1, L2, L3. Kemudian kita berusaha mencari di mana lokasi pusat massanya. Perlu kalian ketahui, pusat massa adalah sebuah titik, berarti nanti hasilnya adalah sebuah koordinat gitu ya, x, y gitu, karena dia berada di sumbu x dan sumbu y. Oke, untuk menyelesaikan soal ini kita bisa gunakan persamaan berikut. Yang pertama, kita cari pusat massa sistem pada sumbu x, berarti x pm gitu ya. Untuk pusat massa sama dengan x1 L1 tambah x2 L2 tambah x3 L3 dibagi L1 tambah L2 tambah L3. Oke, L1, L2, L3 adalah panjang masing-masing garis. Kemudian X1, X2, X3 adalah pusat massa masing-masing garis pada sumbu X. Ya, X1 ini bendanya L1, pusat massa X1 pada sumbu X ada di titik 2 cm. Berarti di sini 2. Kemudian L1 panjangnya adalah 4 cm. Ditambah X2, ini pusat massa garis 2 pada sumbu X adalah di 5 cm di tengah-tengah ya. L2 nya panjangnya adalah 8 ditambah X3. Oke, pusat massa pada garis 3 pada sumbu X ini panjangnya 6 cm ya, 7 kurangi 1 6. Kemudian tengah-tengahnya pasti 3 cm ya, di tengah-tengahnya di sini lah, di tengah-tengah. Ketika 3 cm di sini itu berada pada koordinat 4. Kenapa? Karena garis digambar mulai dari titik 1 cm ya untuk sumbu X ya, tidak dari 0. Maka ini X3 berada di 4 cm, bukan 3 ya, tapi 4 cm. 4 kali L3 panjangnya 6 ya, 7 kurangi 1 6, maaf, 6 cm begitu, dibagi L1 tambah L2 tambah L3, 4 ditambah 8 ditambah 6 sama dengan 2 kali 4 8 tambah 5 kali 8 40 tambah 4 kali 6 24 dibagi 4 tambah 8 12 tambah 6 18 sama dengan ini 48 tambah 24, 48 tambah 24 72 ya, dibagi 18 sama dengan, kita bagi 2 misalnya, bagi 2 ini 36, kemudian bawahnya adalah 9, 36 bagi 9 adalah 4 cm. Oke, berarti lokasi pada sumbu X ada di 4 cm di sini. Berarti entah di mana di suatu titik di 4 cm akan ada pusat massa dari sistem ini. Oke, kemudian kita cari yang di sumbu Y. Y pusat massa sama dengan Y1 L1 tambah Y2 L2 tambah Y3 L3 dibagi L1 tambah L2 tambah L3. Y1, Y2, Y3 adalah letak pusat massa dari masing-masing garis pada sumbu Y. Gitu ya. Y1. Nah, Y1 di mana? Ini benda L1. Saya ganti sebentar. Oke. Benda ini panjangnya 4 ya. 1 2 3 4. Maka tengah-tengahnya ada di 2 di sini. Inilah Y1. Y1 berada di mana? Di tengah-tengah, yaitu 2 cm dari ujung sini. Tapi ketika kita lihat dari
grafiknya, maka titik ini berada di 4 ya, bukan di 2 tapi di 4 cm. Jika kita lihat, maka yang kita tulis di situ adalah 4 cm. L1 nya ini panjangnya 4 juga, ditambah Y2 adalah pusat massa garis 2 pada sumbu Y. Garis 2 itu panjangnya 8 cm, maka titik tengah-tengahnya ada di 4 cm ya. Kita ambil 4, 1 2 3 4 di sini, berarti di 4 cm. Y2 ini berada di tengah-tengah. Jika ini panjangnya 8, maka tengah-tengahnya 4 ya. Tapi karena garis ini digambar dari titik 2 cm pada sumbu Y, maka lokasinya itu di 6 cm. 6 cm, panjangnya 8. Y3 dengan mudah didapatkan ada di 2 cm ya. 2 kali panjangnya 6 bagi di sini langsung kita dapatkan sama 18. 16 tambah 48 tambah 12 per 18. Oke, sama dengan ini tambah ini itu 28 tambah 48 berarti 76 ya. 76 per 18 sama dengan, kita pakai kalkulator, sepertinya ini akan berbentuk desimal ya. 76 dibagi 18, 4,2 cm. Oke, berarti lokasi pusat massanya ada di 4,2 pada sumbu Y. 4,2 sekitar di sini, katakanlah di sini. Jika kita tarik ke kanan begitu, nah, oke, maka perpotongannya di situ itu adalah lokasi pusat massanya. Di sinilah pusat massa dari sistem. Nah, inilah pusat massa, yaitu pusat massa terletak pada titik itu adalah X, Y begitu ya. Terletak pada titik 4,4,2. Nah, begitu cm. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Oke, kita beralih sekarang ke benda berbentuk luasan. Di situ ada sistem gabungan dari dua benda luasan, yaitu segitiga dan persegi. Ya, pelat persegi. Kemudian sudah saya cantumkan di sini untuk lokasi pusat massanya pada masing-masing benda. Oke, kita kerjakan. Sekarang benda ini berbentuk luasan, maka tadi yang L panjang kita ganti dengan area ya. Sama kita cari di X pusat massa sama dengan A1 X1 tambah A2 X2 tambah A3 X3 dibagi A1 tambah A2 tambah A3. Sekarang yang tadinya sebuah panjang L kita ganti dengan A. Kenapa? Karena bendanya sekarang berbentuk luasan, tidak berbentuk panjang lagi. Oke ya. Untuk maaf, ini bendanya cuma 2 ya, berarti cuma 2 saja. Kalau bendanya 3, 3, kalau bendanya 2, 2 gitu ya. Oke, untuk membantu memasukkan nilai A1 dan A2, kita cari dulu. Katakanlah ini A1, ini A2, begitu. A1 ada sebuah segitiga. Segitiga itu panjangnya, areanya adalah setengah alas kali tinggi. Itu kan, setengah alasnya 1 sampai 7 berarti 6. Tingginya 5 sampai 8 berarti 3 ya. Sama dengan 9 cm kuadrat. Gitu ya. Itu luasnya untuk per segitiga, setengah alas kali tinggi. Kemudian luas dari persegi panjang mudah sekali, panjang kali lebar sama dengan 1 sampai 7 itu 6, lebarnya kali 0 sampai 5 berarti 5 ya, sama dengan 30 cm kuadrat. Oke, kita masukkan ke sini. A1 ada segitiga. Segitiga itu 9. X1 adalah
lokasi pusat massa pada sumbu X untuk benda segitiga. Kita lihat dia simetri di sini. Berarti dia ada di 4 cm ya. Saya perpanjang begini. Oke. Lihat ada di 4 cm. Oke. Berarti di situ adalah 4 ditambah X2. X2 itu 30. A2 sorry 30. X2 sama juga 4 per 9 tambah 30. Oke. Ini 36 tambah 120 dibagi 39 sama dengan ini adalah 156 bagi 39 gitu ya kalau kita hitung menggunakan kalkulator. 156 dibagi 39 sama dengan 4 gitu ya, 4. Dan sebenarnya di sumbu X ini kita tidak perlu mencari seperti ini ya. Kenapa? Karena jika kita lihat bendanya itu sudah simetri gitu, simetri di sumbu X, maka pasti lokasinya ada di tengah-tengah di titik 4 itu. Di sini saya ingin membuktikan bahwa hasilnya memang 4 itu. Jadi kalau saran saya untuk benda simetri, simetrinya di mana itu tidak perlu dicari menggunakan persamaan ini, cukup langsung kita cari di tengah-tengahnya gitu, di sumbu simetrinya. Nah, begitu 4. Sekarang Y di sumbu Y tidak simetri ya. Maka kita harus cari Y pusat massa sama dengan A1Y1 tambah A2Y2 dibagi A1 tambah A2 sama dengan A1 itu tadi 9, Y1. Nah, lihat pusat massa segitiga pada sumbu Y itu adalah nih, lihat sepertiga dari tingginya. Jika tingginya 3 ya 5-8, maka letak pusat massanya ada di sepertiga kali tingginya. Sepertiga kali 3 1, berarti 1 dari sini. 5 naik 1 berarti ada di 6 cm. Saya kasih garis supaya membantu. Begini. Nah, itulah titik pusat massa pada sumbu Y untuk benda segitiga ya. Nah, inilah Y1. Oke, tapi yang kita masukkan ke persamaan bukan 1. Kenapa? Karena segitiga digambar dari 5 cm. 5 cm, maka lokasi pusat massanya ada di titik 6 cm. 6 tambah area 2 atau 30. Y2 adalah tengah-tengahnya, berarti di angka 2,5 ya. 2,5 dibagi 39. Ini 54 ditambah 2,5 kali 30 itu adalah 75 dibagi 39 sama dengan 129 ya. 129 dibagi 39 sama dengan, kita cari di sini pakai kalkulator, 129 dibagi 39 sama dengan 3,3 cm. Oke, berarti lokasinya ada sekitar di sini. Jika saya tarik garis di 3,3, katakanlah di sini ya. Nah, maka perpotongannya itu adalah pusat massa dari benda tersebut. Nah, inilah pusat massanya. Begitu. Maka pusat massanya sama dengan pasti X, Y yaitu 4,3,3 cm. Gitu ya. Saya harap ini jelas. Kemudian soal ketiga. Oke, kita punya benda seperti itu. Kita cari juga lokasi pusat massanya.
Oke, sebelum kita mencari lokasi pusat massa, kita tentukan dulu apakah benda ini simetri. Dan ya, benda ini simetri di sumbu X ya. Jadi bagian sisi kiri dan sisi kanan itu luasnya sama. Maka kita tidak perlu mencari lokasi pusat massa pada sumbu X, karena dia pasti ada di titik sini, yaitu titik 3 cm. Nah, kita langsung tahu bahwa X ada di 3 cm karena dia simetri. Sedangkan di sumbu Y dia tidak simetri. Maka kita harus cari Y pusat massa. Y pusat massa. Nah, sebenarnya untuk mencari Y pusat massa, kita harus membagi sistem ini menjadi beberapa bagian. Cara pertama adalah kita bisa membaginya menjadi 3 sistem ini ya. 1 2 3. Bisa seperti itu, atau jika kalian ingin menggunakan jalan yang lebih mudah, kita hanya perlu membaginya menjadi 2 sistem. Yaitu sistem yang pertama adalah ini, luas lingkaran yang luas persegi yang besar ini. Itu sistem yang pertama. Benda yang pertama, luasan pertama. Sedangkan luasan kedua atau benda kedua adalah yang ini. Nah, yang membuat si persegi itu berlubang. Begitu. Oke, jadi yang diarsir keseluruhan itu saya anggap area 1. Yang ini, yang sifatnya mengurangi atau melubangi, itu sebagai benda 2. Oke, bisa dipahami ya. Kita lihat persamaannya. Berarti di sini A1 Y1 tambah A2 Y2 dibagi A1 tambah A2. A1 kita lihat luasnya 6 kali 8 berarti 48. Y1 ada di tengah-tengahnya di 4 berarti ya, karena ini 8 ya. 4 tambah A2. A2 di sini 2 sampai 4 berarti 2 sampai 8 berarti 6. Itu ya. 2 kali 6 berarti 12, tapi benda 2 itu sifatnya mengurangi benda pertama, maka di sini negatif 12. Y2-nya 2 sampai 8 berarti kan 6. Tengah-tengahnya pasti 3. Tapi dia digambar dari 2. Oke, digambar dari 2, maka 3 ditambah 2 jadi 5. Dibagi 48 kurangi 12. Sekali lagi kenapa minus? Karena sifat benda 2 itu mengurangi benda pertama. Dia sebuah lubang begitu, ya. Sama dengan 48 kali 4 160 tambah 32 192 dikurangi 60 per 36 sama dengan ini 132 per 36. Kita cari pakai kalkulator. 132 dibagi 36 sama dengan 3,67 cm. Kalau kita bikin garisnya 3,67 berarti di sekitar di sini ini 3 ya. 3,5 berarti sekitar di sini ya. Oke, maka perpotongannya itu adalah pusat massanya di sini. Pusat massanya, oke. Jadi pusat massanya PM-nya sama dengan X, Y sama dengan 3,67 cm. Begitu. Kemudian saya ada soal keempat, tapi saya tidak ingin mengerjakan ini. Ini adalah tugas kalian ya, para viewer saya, untuk mengerjakan ini. Jika kalian sudah menemukan jawabannya, silahkan komen di bawah dimana lokasi pusat massa dari sistem ini. Begitu. Oke. Saya pikir untuk video kali ini cukup. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa komen. Insya Allah nanti jika ada pertanyaan saya akan jawab langsung melalui komen, atau kalau perlu penjelasan yang lebih saya akan jawab menggunakan Instagram saya gitu ya. Jadi jangan lupa follow juga Instagram saya. Oke, terima kasih. Thanks for watching my videos. See you again. Jangan lupa jika kalian suka video ini silahkan klik like, kemudian komen dan share. Dan jangan lupa subscribe channel ini untuk update video-video yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum.